Halo teman-teman ya, kembali lagi dengan saya Giri dari By Giri ya. Kali ini kita masuk ke chapter 16 dari Giri's Art of Bookkeeping Counting, teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas matching entries. Oke, kita mulai dengan matching entries ya. Matching entries ya merupakan kondisi teman-teman di mana pembukuan suatu entitas keuangan itu dapat dibandingkan teman-teman ya, dengan pembukuan entitas keuangan lainnya. Kondisi ini dapat dijadikan konfirmasi, teman-teman, dalam kutip konfirmasi. Dalam kutip ya, dalam memeriksa apakah sebuah pencatatan keuangan itu tercatat benar atau tidak. Bagaimana maksudnya? Kita langsung aja ke contoh. Teman-teman ya, matching entries itu seperti ini. Ini contohnya teman-teman ya. Entitas A meminjamkan uang 5 juta kepada entitas B pada 5 Mei 2024. Artinya teman-teman ya, kalau hal demikian terjadi, entitas A akan mencatat piutang pada kas, ya enggak? Karena dia meminjamkan. Berarti dia mencatat piutang bertambah dan kas berkurang. Kemudian entitas B sebagai lawan transaksinya pasti menerima kas ya. Karena A memberikan B kas 5 juta, maka A kasnya berkurang, B kasnya bertambah. Ya enggak? Masuk kan logikanya? Nah, lalu karena ini pinjaman ya, di entitas B akan mencatat bertambahnya utang 5 juta. Teman-teman di sini kita bisa lihat kasnya ketemu ya teman-teman ya. Berkurang di kiri, bertambah di kanan ya, teman-teman. Kemudian di A mencatat piutang, di B mencatat utang. Artinya teman-teman kalau kita melakukan pencocokan ya, si A akan mencatat adanya piutang B sebesar 5 juta. Si B juga akan mencatat utang A sebesar 5 juta. Nah, ini biasanya digunakan oleh auditor untuk sebagai nilai konfirmasi, teman-teman, dalam kutip konfirmasi, untuk melihat apakah pencatatan sebuah entitas itu benar atau tidak, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman masuk akal ya, cocok cocok dong ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua, teman-teman. Ini gampangnya ngejelasin pakai contoh, teman-teman. Nggak bisa harus secara kata-kata banget. Saya harus kasih contoh, teman-teman pasti ngeliat sendiri lah maksudnya gimana matching entries ya. Dimana entry-nya ini dapat dibandingkan, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini entitas C memberikan jasa cuci mobil kepada entitas D senilai 100.000 pada 10 Mei dan langsung diterbitkan juga tagihan pada hari itu juga. Teman-teman, pada kasus demikian, berarti entitas C akan mencatat adanya pendapatan karena kan dia memberi jasa, teman-teman ya. Pendapatan jasa 100.000 di kredit, ya. Piutang usaha 100.000 di debit, teman-teman ya. Ini masuk akal ya. Kemudian entitas D sebagai penerima jasa, dia akan mencatat adanya beban, teman-teman ya, beban. Beban pemeliharaan kendaraan 100.000 pada utang usaha 100.000 karena bebannya bertambah, utangnya bertambah karena dia belum bayar, teman-teman ya. Di sini asumsinya belum bayar aja ya, jangan mudah dibayar. Kita asumsinya belum bayar. Berarti entitas D mencatat utang, entitas D mencatat utang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pendapatan dan bebannya matching. Ya, pendapatan dan bebannya matching. Memang tidak selalu, teman-teman, tapi di sini kita bisa lihat kebetulan aja matching. Yang pasti selalu sama adalah piutang usaha dan utang usaha kecuali pada kondisi entitas keuangannya itu mengadopsi kebijakan akuntansi yang berbeda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oh ya, kalau masalah utang usaha dan utang usaha sih bisa berbeda kalau misalnya si entitas C ini ada menerapkan diskon ya. Jadi teman-teman yang udah paham sistem diskon nanti akan kita bahas di series selanjutnya yaitu Gary's Art of Financial Accounting. Saya akan bahas diskon ya, payment di dalam diskon period akan dapat diskon. Di sini teman-teman kalau misalnya ada diskon potongan ya, potongan harga. Teman-teman bisa mencatat dengan net method atau dengan gross method. Kalau entitas C mencatatnya net method dan entitas D mencatatnya gross method, ya bagaimana gitu teman-teman ya. Nggak bakal matching piutangnya. Nah teman-teman ya, di sini kita bahas contoh ketiga ya, entitas E menjual barang dagang 50.000 pada entitas F teman-teman. Jadi modalnya 50.000 ya, dijual oleh entitas E pada harga jual 70.000 di tanggal 8 Januari. Bukan Januari, Juni teman-teman, maaf. Nah, barang telah diterima dan ditagih teman-teman di hari yang sama. Artinya, ya, entitas E akan mencatat piutang dagang pada penjualan 70.000. Lalu mencatat HPP-nya, teman-teman. Karena barangnya keluar ya, di sini kita asumsikan dia perpetual aja. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang 50.000. Kemudian ada entitas F, teman-teman. Entitas F, ya, lawan transaksinya akan mencatat, teman-teman. Jadi barang yang dijual entitas E ini bisa dicatat sebagai beban atau sebagai aset. Kalau masih belum dipakai, biasanya si entitas F bakal mencatatnya sebagai aset. Tapi pada kondisi teman-teman langsung dipakai,
dia bisa aja mencatat langsung sebagai beban. Dan pada kondisi tertentu, teman-teman, jadi terlalu banyak kondisi dalam akuntansi, tapi yang biasanya sama itu adalah piutang dan utangnya, ya teman-teman ya. Pada kondisi tertentu saat entitas F memang belum menggunakan barang yang dibeli, tapi teman-teman merasa bahwa tidak material untuk dicatat aset, langsung beban aja teman-teman, karena yang tidak material, ya bisa-bisa aja dia catat beban langsung walaupun belum digunakan. Jadi banyak pertimbangan, tapi yang biasanya tidak beda adalah piutang dan utangnya. Kecuali pada kondisi tertentu, di mana kebijakan akuntansinya berbeda. Seperti yang tadi saya bilang, satunya net method, satunya not gross method. Kalau piutang dan utangnya ada discount period. Nah, teman-teman, di sini jadi ada beberapa penyimpangan yang terjadi di matching interest. Matching interest ini kan kondisi di mana pembukaannya bisa dibandingkan nih. Oh, yang ini sama nih, di sini utang sama piutangnya sama. Oh, di sini kas ketemu kas. Nah, ini bisa berbeda, teman-teman ya, akibat adanya perbedaan kebijakan akuntansi atau kebijakan akuntansinya memang diterapkan yang kurang umum atau bagaimana, teman-teman, sehingga pencatatannya tidak matching. Nah, umumnya matching interest ini sering terjadi akibat adanya pertimbangan konservatif, teman-teman, dalam melakukan pembukuan. Yang kedua ya tadi kebijakan gross method, net method itu juga salah satu eh, apa ya penyebab yang menyebabkan adanya penyimpangan ini. Yang ketidaksesuaian lah ini kayaknya saya rasa lebih cocok ketidaksesuaian matching interest ya atau penyimpangan. Ya kurang lebih begitu teman-teman ya. Mungkin bahasanya kurang tepat. Penyimpangan kayaknya lebih bagus ke ketidaksesuaian. Tapi ya sudah lah teman-teman paham lah ya maksudnya. Nah, teman-teman di sini ada dampak pertimbangan konservatif, teman-teman. Ini adalah contoh ya, teman-teman. Dampak dari pertimbangan konservatif yang menyebabkan catatan kita tidak matching. Nah, di sini kasusnya adalah entitas A memberikan jasa 500.000 kepada entitas C. Dan itu terjadi pada tanggal 29 Mei. Tapi teman-teman ini perlu dicatat bahwa A itu belum menagih kepada entitas C. Artinya, tagihannya belum ada. Ya. Entitas C bisa aja udah tahu harganya, mungkin melalui purchase order ya, atau melalui penawaran harga ya, purchase requisition. Tapi kita di sini asumsinya ya dia nggak tahu juga lah teman-teman harganya mungkin udah tahu mungkin enggak, tapi karena belum ada tagihan ya belum bisa, biasanya apa namanya, entitas tidak akan mencatat langsung ke utang usaha, mungkin bisa ke utang estimasi atau ke utang beban atau bahasanya juga utang belum ditagih. Nah teman-teman, diketahui entitas A itu baru nagih di tanggal 4 Juni, berarti bulan depan. Nah teman-teman, sebab pertimbangan konservatif, entitas A dan entitas C bisa aja menerapkan hal berikut, teman-teman ya. Pertama, entitas A bisa aja menangguhkan seluruh beban atau biaya yang berhubungan dengan jasa tersebut atas dasar matching principle dan mengakui beban atau biayanya serempak pendapatan pada tanggal 4 Juni 2024. Jadi, di sini kalau dia menggunakan konservatif, si A bisa aja teman-temannya, oh, udahlah, ini kan pendapatan. Saya belum ada tagihannya juga, udahlah, nggak usah dicatat dulu pendapatannya. Udah, nanti aja, tunggu ada pendapatannya. Dan karena dia menerapkan matching principle, ya, salah satu yang penting juga untuk diterapkan dalam akuntansi agar laporan laba rugi bisa dibaca. Karena dia menerapkan matching principle, maka dia menangguhkan biaya yang berhubungan dengan si jasa tadi, atau pendapatan tadi. Dan mengakuinya di 4 Juni 2024, teman-teman ya. Nah, lalu entitas C, karena dia menggunakan pertimbangan konservatif, ya dia bakal mencatat teman-teman ya, timbulnya beban atau biaya atas jasa tersebut yang kredit utang estimasi atau utang beban dalam kurung accrued expense ya bahasa Inggrisnya. Teman-teman di sini entitas C bisa aja memang udah tahu nilainya atau bisa aja dia terka-terka atau tebak-tebak teman-teman. Nebak-nebak aja kira-kira harganya berapa. Kalau ada selisih ya nanti mungkin bisa ke laba rugi selisih harga atau dia melakukan retrospeksi. Dia balikin aja lah, dia balikin ke belakang teman-teman ya untuk jurnalnya. Nah teman-teman, ini adalah contoh perbedaan pada jurnalnya. Di sini di sisi kiri ada pertimbangan konservatif, di sisi kanan ada tanpa pertimbangan konservatif. Nah, yang menggunakan pertimbangan konservatif biasanya cenderung menunda pengakuan pendapatan, ya. Alhasil karena ada matching principle juga bebannya yang berhubungan sama pendapatan ditangguhkan juga, ditunda juga ya. Nah, untuk yang tanpa pertimbangan konservatif biasanya lebih akrual. Pendapatannya rasanya terjadi udahlah akuin. Teman-teman ya. Jadi bebannya juga nggak perlu ditangguhkan. Di sini kita kasih dua contoh. Yang sisi kiri teman-teman, karena dia mengerjakan pada tanggal 29 Mei dan sebenarnya udah selesai, tapi sebab pertimbangan konservatif dia tidak mencatat apapun. Ya, tidak mencatat pendapatan jasa. Nah, kemudian
pada tanggal 4 Juni kan baru nih ada pencatatan, baru ada tagihan, berarti baru mencatat piutang usaha pada pendapatan jasa 500.000. Nah, kalau entitas C, pertimbangan konservatif itu pendapatan sebisa mungkin ditangguhkan, ditunda pengakuannya sampai pasti, dan beban itu boleh aja diakuin aku cepet-cepet. Ya, cepet-cepet aja nggak apa-apa gitu kalau beban. Nah, maka dari itu entitas C itu tetap mencatat ya beban XXX atau ya teman-teman ya pada utang beban XXX artinya saya nggak mau kasih nama lah ini beban apa beban pada utang beban 500.000 teman-teman ya. Kemudian saat tagihannya masuk teman-teman bisa jurnal utang beban pada utang usaha 500.000. Nah di sini teman-teman utang beban bisa aja teman-teman catat utang belum lagi bisa juga catat utang estimasi terserah teman-teman ya. Karena yang penting sama-sama liabilitas lancar dan nama akunnya mendefinisikan ya apa yang dicerminkan pada saldo akun tersebut ya. Jadi nama akunnya harus sesuai lah teman-teman ya. Nah di sisi kanan kita ada tanpa pertimbangan konservatif. Kalau tidak ada pertimbangan konservatif ya catatnya gampang-gampang aja. Ada pendapatan ya udah langsung catat. Piutang pendapatan pada pendapatan jasa 500.000 ya. 4 Juni teman-teman bisa catat piutang usaha pada piutang pendapatan 500.000 ya. Jadi piutang pendapatan dihilangin diganti jadi piutang usaha. Nah entitasnya juga begitu sama teman-teman beban X pada utang beban pada utang usaha. Teman-teman di sini kenapa saya bisa bilang tidak matching? Teman-teman bisa lihat ya di sini tidak matchingnya adalah pada tanggal 29 Mei entitas A ya pada saat ada pertimbangan konservatif ya dia tidak mencatat apapun. Sedangkan entitas C udah mencatat nih utang beban ya. Ini biasanya dikasih kode nih kepada entitas A. Ya. Nanti kalau misalnya mau ngecek ya entitas A, bro kamu ada catat nggak piutang 500.000 loh tanggal 29 Mei. Kata si entitas A kan, bro gue nggak ada nyatat kan tagihannya belum ada. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya tidak ada pertimbangan konservatif saat entitas C mencatat utang beban dengan kode entitas A, dia nanya nih ke entitas A, bro lu ada catat piutang nggak 500.000 tanggal 29 Mei? Oh ada dong bro, gitu teman-teman ya. Jadi pasti ada. Nah, jadi dengan adanya atau tidak adanya pertimbangan konservatif itu mempengaruhi ya kondisi matching entries. Kalau ada pertimbangan konservatif kadang tidak sama. Tapi kalau udah masuk tagihan sih biasanya sama ya, karena kan muncul udah piutang usahanya. Nah, lalu teman-teman kalau tidak ada teman-teman nih pertimbangan konservatif ya biasanya sama sih. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Coba teman-teman jelaskan mengapa matching interest itu merupakan sebuah kondisi yang dapat dijadikan ya dalam kutip konfirmasi. Apakah pencatatan sebuah entitas adalah benar? Nah, tulis jawabannya di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi benar bila menurut saya benar. Bila menurut saya kurang tepat, saya akan tanggapi kurang tepat. Dan teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pada chapter kali ini, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi semampu saya. Sekian, terima kasih sudah menonton chapter 16. Sampai jumpa di chapter 17, teman-teman ya. See you on the next chapter.